Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Indra Wicaksono. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang proyeksi pada peta. Langsung aja kita masuk ke materinya agar tidak berlama-lama lagi. Nah, apa itu proyeksi? Proyeksi ini adalah metode memindahkan permukaan bumi 3 dimensi yang bentuknya melengkung membulat gitu ya ke bidang datar 2 dimensi. Jadi bumi kan bulat ya. Kalau kita ingin memindahkan ke dalam peta yang bentuknya kertas gitu, 2 dimensi, kan pasti ada yang terdistorsi gitu ya. Karena permukaan bumi ini bulat, proyeksinya selalu menimbulkan distorsi. Jadi nggak nggak bisa menggambarkan jarak, luas, arah gitu bentuknya secara sempurna. Terkhusus yang biasanya terkena distorsi itu bagian-bagian di atas di kutub gitu, di kutub utara maupun selatan. Eh, apa sih tujuannya buat memproyeksikan ini? Yang pertama itu adalah menyajikan permukaan bumi agar bisa dibaca dan digunakan pada bidang datar, yaitu peta, atlas, atau peta digital seperti Earth atau ya Google Maps gitu ya, atau GIS. Yang kedua ada memilih kompromi distorsi yang sesuai dengan kebutuhan seperti navigasi, pemetaan skala besar, peta tematik dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis proyeksi. Di sini kita akan membahas 3 proyeksi yang paling umum digunakan aja. Yang pertama itu adalah Mercator, yang kedua transfer Mercator, dan yang ketiga UTM atau Universal Transfer Mercator. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya membutuhkan bahan ajar. Nah, ini. Tadi yang pertama kita akan membahas Mercator. Nah, Mercator ini adalah bentuk tabung eh, secara sejajar sama garis sumbu bumi ya. Yang dari ini sumbu bumi dari kutub utara sampai selatan. Nah, tabungnya ini berdiri tegak mengikuti eh, apa tegak tegak sama sejajar sama eh, garis bumi, garis asnya ya. Nah, ini tuh ibaratkan kertas gitu ya. Kalau mau buat melingkar, dibuat tabung gini. Lalu untuk memindahkan ke peta, tinggal kita bentangkan gitu ya kertasnya. Sama konsepnya seperti ini. Jadi kita lilitkan kertas ke lingkaran bumi ini, terus nanti tinggal dibuka kertasnya, tinggal di apa dipisahkan gitu ya. Jadi lembaran aja. Terus baru disesuaikan lagi gitu. Nah, itu tadi yang pertama ya. Tapi ini tuh kekurangannya tadi ada distorsi yang cukup besar di bagian sumbu di atas ini, kutub utara dan kutub selatan. Ini bahkan melebar gitu ya. Karena kan bentuknya bumi kan bulat ya. Jadi ya ada perubahan di situnya. Selanjutnya yang kedua ada transfer Mercator. Sebenarnya sama kayak tadi, cuma tabungnya ini bentuknya eh, melintang ya. Namanya juga transfer. Transfer itu melintang eh, sama bumi gitu ya, sejajar garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu kan di tengah, nah bumi sini set ini. Nah, bentuk tabungnya itu sejajar sama garis khatulistiwa dan tegak lurus terhadap garis sumbu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada UTM, yaitu Universal Transfer Mercator. Nah, ini sebenarnya sama sama transfer Mercator, tapi kalau transfer Mercator itu hanya diproyeksikan satu bidang saja. Kalau UTM ini diproyeksikan sebanyak 60 bidang. Jadi bumi itu dibagi 60 bagian gitu. Nah, dalam satu lingkaran bumi ini kan 360 derajat, sedangkan bagiannya ada 60. Berarti satu bagian itu sebesar jaraknya 6 derajat tuh.
Jadi ada 6 6 tabung ini ya, setiap setiap sorry maaf, ada berapa, 60 tabung yang mengelilingi bumi gitu, untuk menggambarkan bagian-bagian dari petanya. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang satu, lalu ini dua, terus ada lagi tiga, empat, lima, dan seterusnya. Tapi ini sekali lagi ini tidak sesuai sama derajatnya ya, karena hanya dibuat per 30 derajat. Kalau aslinya itu dibuat per 6 derajat gitu. Ini agar memudahkan aja, agar nggak lama juga penjelasannya. Fungsinya UTM ini juga cukup baik ya, karena semuanya tergambar secara detail gitu ya. Tapi memang butuh waktu yang cukup lama gitu, karena kan kalau Mercator sama transfer Mercator tadi cuma satu tabung, tapi kalau ini UTM Universal Transfer Mercator ini ada 60 gitu. Ya, oke, sekian pembahasan tentang proyeksi pada peta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.